Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya setiap kita rindu untuk terus diperlengkapi ya. Saya percaya setiap kita rindu untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Karena ini yang kita butuhkan Bapak Ibu. Kita memerlukan arahan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita memerlukan apa yang namanya pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan sama-sama belajar pagi hari ini Bapak Ibu. Pesan Tuhannya adalah janji yang hampir digenapi. Wow. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Janji yang hampir digenapi. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Seharusnya ketika kita mendapatkan pesan ini, seharusnya kita lebih antusias. Betul ya? Harusnya kita lebih semangat. Karena Tuhan sampaikan hampir tergenapi. Kata hampir dalam pengertian lainnya Bapak Ibu, nyaris loh Bapak Ibu, nyaris. Selain nyaris sudah sangat dekat. Wow. Sudah tidak lama lagi. Atau segera terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau kerjakan loh Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau genapi di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan Tuhan tekankan kemarin Pak Ishak sudah sampaikan. Bahwa ada janji Tuhan yang akan segera matang. Kalau dengar matang sudah lapar aja gitu Bapak Ibu ya. Ya. Sudah masak dibilang gitu. Ketika pesan ini datang Bapak Ibu, saya teringat dengan kisah di Alkitab ya. Kisah di dalam Alkitab tentang sebelum Yesus terangkat ke surga. Ya. Dia memberikan perintah kepada para muridnya agar mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kenapa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem Bapak Ibu? Karena ada janji Bapa yang segera tergenapi di dalam kehidupan mereka. Apa janjinya? Wah, ini janji yang sangat luar biasa dan ini kita harus miliki dan itu harus tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Tentang janji apa? Tentang kepenuhan Roh Kudus. Karena selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Yesus mengajar tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Ya. Yesus memberikan perintah jangan meninggalkan Yerusalem. Karena ada janji Bapa yang akan tergenapi di dalam kehidupan para murid pada saat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Janji itu tergenapi atau tidak? Tergenapi. Waktu mereka sedang berkumpul, sedang menanti-nantikan janji Tuhan itu. Maka terjadilah yang namanya kepenuhan roh kepada para murid-murid. Itu sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi. Kita tahu Bapak Ibu ya. Waktu kepenuhan terjadi, waktu Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat memberikan diri dibaptis. Bukankah sesuatu yang dahsyat Bapak Ibu? Mungkin hari-hari ini kita sedang nantikan. Tuhan bilang, hampir tergenapi loh. Hampir. Waktu saya persiapan terlintas, jangan sampai janji ini kita gak ngalami loh Bapak Ibu. Karena waktu memberikan perintah tidak lama loh. Memang sudah waktunya Tuhan. Waktu Tuhan berjanji. Dan itu tergenapi di dalam kehidupan para murid. Dan saya percaya itu akan tergenapi dalam kehidupan setiap kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anaknya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Saya mau sampaikan bahwa di masa-masa penantian yang sudah tidak lama lagi yang Tuhan sampaikan ini. Posisi kita harus tepat Bapak Ibu. Artinya gini Bapak Ibu. Artinya harus ada dalam keadaan yang siap. Ya. Harus ada dalam keadaan berjaga-jaga. Tidak menjauh, tidak menyimpang, tidak ragu, ataupun keluar dari janji Tuhan. Karena Tuhan sampaikan hampir tergenapi. Sudah tidak lama lagi waktunya. Ya.
Ya tergantung Bapak Ibu. Tergantung apa yang kita kandung. Mungkin hari-hari kita sedang bergumul tentang janji tentang keturunan. Ya. Janji tentang pasangan hidup. Ya. Tuhan akan kasih sesuai dengan waktunya. Ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tentang apa lagi? Tentang kesembuhan. Percayalah ada mujizat di dalam Tuhan. Waktu kita menanti-nantikannya akan tergenapi di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin juga tentang pemulihan keluarga. Mungkin kita bergumul, Tuhan, kapan Tuhan pulihkan keluarga? Keluarga saya, keluarga kami. Tuhan bilang hampir tergenapi. Mungkin tentang finansial, tentang keuangan yang kita gumuli hari-hari ini. Percayalah Tuhan akan genapi di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam inti pesan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan tekankan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Ini kita sama-sama tangkap ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarah, bahwa ia akan memberikan keturunan kepada mereka. Hal yang sama pula yang ia nyatakan kepada setiap kita. Wow. Ini bukan berarti hanya janji tentang keturunan saja Bapak Ibu yang sesuai dengan janji kepada Abraham ya. Tetapi janji itu bisa apa saja. Pak Ishak sudah sampaikan ini tentang inti pesan Tuhan ya. Dan Tuhan sampaikan janji itu akan segera matang hampir masak. Tergantung apa yang kita kandung kan hari-hari ini kan. Ya. Jangan sampai kita tidak mengandung apa-apa, tapi kita mengharapkan janji Tuhan tergenapi. Itu salah kaprah menurut saya itu. Jangan sampai juga kita tidak mempersiapkan apa-apa. Saya mau sampaikan, kita tidak akan menerima apapun kalau kita tidak mengandung janji Tuhan. Terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita juga tidak siap. Kita mau menerima apa, Tuhan mau genapi apa kalau kita tidak siap Bapak Ibu. Ya. Kita mau lihat firman Tuhan Bapak Ibu ya sebagai dasarnya ya. Kejadian pasal 18 ayat 10. Kejadian pasal 18 ayat 10. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ya. Apa yang kita tangkap Bapak Ibu? Pak Ishak sudah menjabarkan tentang perikop ini. Bagaimana penggenapan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Di usia yang tidak muda lagi. Atau bisa dikatakan di usia yang tidak produktif lagi. Untuk menghasilkan keturunan. Kita tahu ceritanya Bapak Ibu, apa yang terjadi. Bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Mungkin bagi manusia, buat kita mungkin udah gak mungkin lagi. Mungkin dokter juga sudah angkat tangan. Saya mau sampaikan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan atas hidup anak-anaknya. Apa saja Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan kita tidak terbatas. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Ya, karena dia mengasihi makanya dia kasih janji buat kita. Dan janji itu akan dia genapi dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya seperti di kitab Ayub ya. Bahwa janji Tuhan, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan setiap kita. Selalu terjadi dan tergenapi sesuai dengan waktu Tuhan. Ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Ishak berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu. Ini sama-sama juga kita tangkap ya. Secara cepat saya akan bacakan. Dua hal, yang pertama adalah pentingnya memiliki hati yang memelihara benih janji Tuhan. Ya, pentingnya memiliki hati yang memelihara benih janji Tuhan. Dalam kurung hamil janji Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua,
pentingnya memiliki persiapan untuk terjadinya penggenapan. Nah, ini harus kita renungkan Bapak Ibu. Kedua hal ini kita harus betul-betul renungkan di dalam kehidupan setiap kita. Supaya apa? Supaya tergenapi. Supaya terlaksana di dalam kehidupan setiap kita. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar satu hal. Ya, saya akan menyampaikan tentang satu kunci buat setiap kita Bapak Ibu. Untuk supaya tergenapi janji Tuhan ini. Yang harus kita miliki adalah gini Bapak Ibu. Kuncinya adalah sabar dan tetap percaya dengan teguh. Ya. Apa kaitannya dengan tentang penggenapan ini Bapak Ibu? Sabar dan tetap percaya dengan teguh. Ya. Sabar bukan berarti kita diam tanpa melakukan sesuatu Bapak Ibu. Ya. Sabar bukan berarti kita diam tanpa melakukan sesuatu. Dalam kehidupan Abraham dan Sarah, untuk tergenapinya janji Tuhan itu, mereka harus melakukan sesuatu kan. Ya. Sebagaimana mestinya pasangan suami istri. Ya, tentunya yang sah ya Bapak Ibu ya. Namun dalam penantian tersebut Bapak Ibu harus tetap sabar dan percaya, itu kuncinya. Nanti kita akan belajar kepada pribadi Abraham Bapak Ibu. Karena gini, waktu kita tidak belajar sabar dan percaya, penggenapan itu mustahil terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Tergesa-gesa. Pernah lihat orang melakukan tergesa-gesa Bapak Ibu? Bayangkan ketika seseorang melakukan sesuatu tergesa-gesa, hasilnya apa? Berantakan loh. Terburu-buru. Ingin cepat-cepat. Apa hasilnya kalau orang terburu-buru? Apa hasilnya kalau cepat-cepat gitu? Saya mau sampaikan bisa gagal loh Bapak Ibu. Akhirnya apa? Menggenapinya itu dengan cara kita, dengan cara manusia. Pingin sukses terburu-buru, akhirnya apa? Korupsi, nipu. Akhirnya apa? Malapetaka yang datang, kehancuran yang datang. Sesuatu yang tergesa-gesa, sesuatu yang terburu-buru, hasilnya itu pasti tidak baik. Kalau hamil melahirkan belum pada waktunya. Apa istilahnya? Prematur ya Bapak Ibu ya. Kalau belum waktunya hasilnya kurang maksimal. Anak pun hasil pertumbuhannya tidak akan maksimal, terlambat loh. Ya. Jangan sampai janji Tuhan yang segera mau datang ini, kita terburu-buru. Tuhan cepat dong, Tuhan cepat dong. Tuhan sudah bilang kok, segera tergenapi, hampir tergenapi. Jangan terburu-buru, jangan ngambil langkah sendiri. Waktu kita gagal, waktu terburu-buru, kita yang rugi sendiri loh Bapak Ibu. Seharusnya kita menerima tentang penggenapan itu, tidak terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena kita menggenapinya sendiri. Di awal kita sudah belajar Bapak Ibu, bagaimana ketika Yesus memberikan perintah untuk agar murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem. Apa yang terjadi kalau mereka tidak sabar? Penggenapan janji yang luar biasa ini tidak akan terjadi loh dalam kehidupan mereka. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Mereka sabar menantikan itu. Dan akhirnya apa? Penggenapan itu terjadi, terlaksana di dalam kehidupan mereka. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu kepada pribadi Abraham ini. Ini begitu dahsyat dan luar biasa. Mari kita lihat firman Tuhan, Kejadian pasal
Sorry. Kita lihat dulu ya, Kejadian pasal 18 ayat 14 Bapak Ibu. Nanti kita juga lihat ayat yang lain Bapak Ibu ya. Kejadian pasal 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan. Ini yang saya mau tekankan Bapak itu. Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Perhatikan dari kata ini Bapak Ibu. Pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya sudah ditetapkan, betul ya? Sudah ditetapkan. Karena gini, kalau Tuhan sudah janjikan, kalau Tuhan sudah tetapkan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Kalau Tuhan bilang tahun depan saya akan kembali, maka itu akan terjadi Bapak Ibu. Karena sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah, itu pasti terlaksana. Pesan Tuhan dalam minggu ini akan terlaksana dalam kehidupan setiap kita, katakan amin Bapak Ibu. Itu akan terjadi. Di awal saya sampaikan, jangan sampai kita keluar loh Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyimpang. Ya, kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15. Puji Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15. Abraham, apa yang Alkitab katakan Bapak Ibu? Abraham menanti apa? Dengan sabar. Ya. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kuncinya adalah sabar Bapak Ibu. Sabar akan membuat kita bertahan dan tidak keluar. Sabar membuat kita tidak menyimpang dari janji Tuhan. Sabar dalam tuntunannya Tuhan, Bapak Ibu. Kadang gini Bapak Ibu, kadang yang membuat seseorang gagal dalam menerima janji Tuhan akibat tidak sabar. Waktunya sudah dekat, waktunya akan tiba, tidak sabar Bapak Ibu. Pak Ishak sampaikan tentang kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Itu dahsyat loh. Bagaimanapun Yusuf begitu menanti-nantikan itu sampai penggenapan itu terjadi. Bukanlah waktu yang singkat. Di dalam menanti-nantikan ada sesuatu yang kita lakukan. Ada ketaatan, ada kesetiaan di dalamnya. Agar apa? Agar terjadi, agar tergenapi janji Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan bilang di inti pesan Tuhan, apa saja loh Bapak Ibu ya, tentang janji Tuhan itu. Buat saya jangan sampai jangan sampai terlewat Tuhan, saya bilang. Jangan sampai terlewat begitu saja. Ini mesti tergenapi. Ini mesti terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, ada banyak janji-janji Tuhan. Secara pribadi yang saya juga doakan, yang saya juga inginkan itu terjadi Bapak Ibu. Satu persatu Tuhan genapi. Dan itu pasti akan tergenapi semuanya. Ya, asal jangan kita keluar. Asal jangan kita tidak sabar menantinya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tinggal pilih. Mau tetap sabar, Tuhan bilang nih, udah dekat waktunya nih.
Atau kita menggenapinya dengan cara kita sendiri. Tergantung pilihan kita Bapak Ibu. Tapi bagi saya, tinggal waktunya Tuhan. Tuhan bilang tinggal sebentar lagi waktunya akan terjadi. Dan kalau itu terjadi Bapak itu dahsyat loh dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Apapun itu. Kata Tuhan akan terlaksana. Hampir digenapi. Tinggal dikit lagi. Ibaratnya kalau saya gambarkan tinggal di ujung. Kita lihat lagi Bapak Ibu firman Tuhan. Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Kita mau lihat kembali Bapak Ibu, apa sih yang dilakukan Abraham di masa-masa penantiannya gitu. Ya. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Wow. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia apa? Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan apa? Memuliakan Allah. Ayat 21 bersama-sama kita lihat Bapak Ibu. Dengan penuh keyakinan. Wow. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk apa? Untuk tidak melaksanakan atau melaksanakan? Untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Apa yang kita pelajari dalam kehidupan Abraham Bapak Ibu? Begitu percaya kepada janji Tuhan. Abraham itu begitu yakin dan percaya kepada janji Tuhan. Alkitab mengatakan imannya tidak menjadi lemah. Dan tidak menjadi bimbang. Bahkan yang dahsyatnya Alkitab katakan ini. Bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan. Wow. Apa yang telah ia janjikan. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan, gak akan mungkin deh. Saya mau sampaikan akan terlaksana. Tuhan akan laksanakan janjinya. Tinggal respon kita Bapak Ibu. Apa respon kita? Menggenapinya sendiri atau kita nunggu Tuhan untuk melaksanakannya? Jadi kuncinya tetap percaya Bapak Ibu. Tetap sabar menantikan dengan teguh. Dengan hati yang percaya. Ya. Ya, dalam kehidupan saya pribadi Bapak Ibu. Saya melihat tentang kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya dalam keluarga. Ya. Apa yang kami nanti-nantikan. Dan itu sudah tergenapi loh Bapak Ibu. Ya. Dan itu sudah tergenapi dalam kehidupan kami. Ya. Ketika mendapatkan pesan itu sepertinya Tuhan kayak lagi meneguhkan kembali. Ya. Apa yang kami rindukan, apa yang kami minta. Dan itu Tuhan kasih. Awalnya ada keraguan betul. Awalnya mungkin ada ketidakpercayaan. Nanya Tuhan kapan, Tuhan kapan. Tapi lewat pesan Tuhan ini saya diajar kembali. Bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal Bapak Ibu. Itu yang kami alami loh. Itu yang saya alami secara pribadi. Tuhan nyatakan janjinya. Dan ketika Tuhan nyatakan Bapak Ibu ya, itu membuat kami itu bersuka cita. Membuat kami juga mempersiapkan diri. Ya. Ya, kami diberikan keturunan Bapak Ibu. Ya, itu Tuhan dahsyat. Itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan apapun yang sekarang kita minta, yang mungkin kita sekarang kandung Bapak Ibu, itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Sebagai penutupnya Bapak Ibu, kita akan lihat Ibrani pasal 10 ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat 36. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya,
Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu apa? Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Artinya kita belajar satu hal pagi hari ini. Sabar dan tetap percaya dengan teguh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.